aja nampak dia katakan bid'ah. Gawat itu mengatakan suatu bid'ah itu. Besar dosanya kalau anda sempat tidak bid'ah. Dan itu kebaikan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dia jangan. Jadi orang-orang yang membuat seperti ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu hidup juga kepada yang meninggal. Coba dengarkan apa lagi kata Umar bin Khattab. Jadi sedekah yang diberikan pada hari ke-7 itu akan sisa pahalanya akan terus menerus sampai hari ke-25. Begitulah seterusnya. Kenapa ada angka-angka itu? Ini Imam Suyuti mengatakan, dia nyukil. Imam Suyuti menukil dari apa? Bukan dari dirinya, tetapi dari siapa? Umar tidak akan mungkin dia mengatakan ini dari dirinya sendiri, karena Umar itu salah seorang sahabat yang sangat ketat dengan masalah-masalah yang sesat dan menyesatkan. Jangan coba-coba Umar kalau ada yang salah-salah, pertama kalau ada orang berbuat yang salah-salah di hadapannya, dia tidak segan-segan itu. Maka tak ada orang yang sanggup berbuat macam-macam di hadapan Umar. Yang kedua, Umar juga kalau seandainya dia berbuat sesuatu kemudian dia ditegur, adalah orang yang paling cepat untuk kembali. Kemudian dia tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ada alasan sama sekali dari Rasulullah. Saya bukan mengatakan harus, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh masyarakat kita itu jangan dikatakan dari agama Hindu. Jangan dikatakan daripada ini Imam Suyuti mengatakan. Dan Imam Suyuti menukil dari siapa? Dari hadis Rasulullah. Karena yang namanya bid'ah itu Bapak Ibu sekalian, bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah langsung bid'ah. Maka kaidah bid'ah itu oleh para ulama, sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, la min jihati tafsil wala min jihati jumlah. Artinya apa? Tidak ada dalil khusus tentang itu, umum. Tidak ada dalil umum yang bisa dijadikan, tidak pula ada dalil khusus. Tidak ada sama sekali, itu baru bid'ah. Sedangkan seperti ini, sedekah untuk mayat, mengaji untuk mayat, baca Quran untuk mayat, kemudian setelah mengaji itu biasa tidak kosong, ada pula Bapak Ibu sekalian makan. Makan itu Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya apa? Ada orang yang kadang-kadang memandang segala sesuatu dari sudut negatif, tidak dari sudut positif, sehingga cenderung nanti haram. Ya seperti mengundang makan 40 hari. Ya memang ada di situ larangan daripada Rasulullah SAW bahwa apa? Mengingat-ingat ataupun membangkit-bangkitkan kesedihan atas musibah yang menimpa kita, itu dilarang. 3 hari orang sudah meninggal itu nanti diundang lagi orang 3 hari, itu meratap lagi, menangis-nangis lagi. Itu betul itu tidak boleh itu. Nanti 40 hari diundang lagi orang, menangis, meratap lagi atas kepergian yang meninggal. Itu. Kemudian acara-acara tahlilan itu disamakannya dengan itu. Karena di sini ada menghidupkan kesedihan, dan itu dilarang. Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh masyarakat kita itu apa? Malah Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya orang mengaji keluarga-keluarga itu terhibur. Kemudian itu pertama. Yang kedua, bukan untuk hiburan. Kalau kita tanya nanti Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang ngasih makan kepada yang mengaji apa? Karena mereka meyakini orang-orang yang mengaji itu Bapak Ibu sekalian adalah menghadiahkan pahala baca Qur'annya kepada si mayat. Dan ini adalah masalah istihad. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Qayyim sendiri, dan ulama-ulama besar, dan banyak di antara ulama Bapak Ibu sekalian mengatakan dalam istihad mereka berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran, bahwa yang paling afdal dihadiahkan kepada si mayat itu adalah bacaan Al-Quran. Menghadiahkan amal soleh kepada mayat itu sampai
terutama. Yang kedua apa katanya? Amal soleh yang paling afdal disedekahkan adalah pahala baca. Dan itu adalah kesimpulan daripada ijtihad ulama. Itu yang dipakai oleh sebagian masyarakat. Dan bahkan itu kan menjadi term. Ini organisasi ini dalam Islam di Indonesia ini begini kecenderungannya ini. Ada tahlilan, ada yasinan. Itu Bapak Ibu, mereka memakai ijtihad ini. Tapi ada pula ijtihad yang lain mengatakan tidak sampai sama sekali. Ketika ada dua ijtihad, jangan dipaksakan bahwa ijtihad kita yang paling benar. Kemudian apa dilakukan orang lain salah, sesat. Sehingga masyarakat yang tidak bisa mencari dalil, mencari apa, kadang-kadang terdiam. Karena memang oleh bapak-bapak masyarakat selama ini hanya diamalkan, bukan dicari-cari dalil kan? Karena tidak, itu diamalkan dan itu dianggap semua amal soleh, dan itu sudah menjadi tradisi. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita gali-gali, dan alhamdulillah saya melihat banyak sekali yang membantah ini dan mencari. Rupanya Bapak Ibu sekalian, di dalam buku-buku para ulama syarat itulah menjadi rujukan mereka. Coba kita lihat. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, doa dan sedekah itu hadiah kepada mayat. Maka Umar berkata, sedekah setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari, dan sedekah dalam 3 hari akan tetap kekal sampai 7 hari, dan sedekah di hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Dan hari pahala 25, itulah sebabnya masyarakat kenapa 3 hari? Untuk menyambung ke 7 hari. Kenapa nanti ada untuk menyambung ke 25 hari? Kenapa nanti ada 25? Untuk supaya menyambung kebaikan kepada nyambung pahala itu terus. Kemudian 25 hari akan nyambung nanti sampai 100 hari. Sampai di sini Umar menaskan sedekah sampai kepada 1 tahun. Kemudian sedekah 1 tahun itu nanti berlangsung sampai 1000 tahun. Bayangkan itu. Di situ ada nasnya ila alfi am. Bapak Ibu sekalian, ini dilihat referensinya Al-Hawi lil Fatawi juz 2 198. Itu dasarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi ini terbantahkan ya, jangan 7 hari itu disebut pula agama Hindu. Dosa kita. Ada dalam buku-buku ulama kita itu. Dan ulama kita menukil daripada itulah, dari hadis daripada sahabat Rasulullah Umar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, masalah berkumpul ngirim doa itu adalah bentuk sedekah untuk mayat. Kemudian berkumpul, setelah berkumpul ngaji pula, setelah ngaji ngirim doa, itu adalah bentuk sedekah. Coba Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah buku referensi, yang mana referensi ini Al-Fawaidus Syahir Abu Bakar Asy-Syafi'i, Kanzul Ummal, ini juga disebutkan apa dinaskan di situ. Falamma ihtabara Umar amara Suhaiban an yusalli bin nas 3 ayyam wa amara an yaj'ala lin nasi ta'aman fayut'imu hatta yastakhlifu insanan. Falamma raja'u min al-janazati ji'a bit ta'am. Coba dengarkan, ji'a bit ta'am wa wudi'atil mawa'id fa amsaka an-nas anha lil huzn alladhi hamhum fihi. Faqala al-Abbas bin Abdul Muttalib, ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata fa akalna ba'dahu wa sharibna, wa mata Abu Bakar fa akalna ba'dahu wa sharibna, wa innahu la budda min al-ajal fakulu min hadha at-ta'am. Thumma madda al-Abbas yadahu fa akala wa madda an-nasu aydihim. Apa dalam artinya ini? Coba Umar bin Khattab ketika dia meninggal, wafat. Ketika Umar meninggal, sebelum wafatnya dia sempat berwasiat
dan memerintahkan seorang sahabat yang bernama Suhaib. Jadi apa kata Umar kepada Suhaib? Suhaib disuruh oleh Umar untuk memimpin solat. Memimpin solat selama an yusalli bin nas salasa ayyam. Memimpin solat selama 3 hari. Kan dia meninggal itu. Kan ada kekosongan. Siapa yang memimpin solat? Siapa yang akan menjadi imam manusia? Ketika dia ditikam, kan bocor itu langsung pinggangnya. Dia sedang solat subuh, kan ditikam oleh seorang majusi. Sebelum dia meninggal, dia sempat, ya Bapak Ibu sekalian, dia berwasiat kepada Suhaib untuk 3 hari solat dengan orang, artinya memimpin solat. Wa amara an yaj'ala lin-nasi ta'aman. Kemudian pertama memimpin solat, dan tolong kau kasih makan manusia selama 3 hari. Umar nyuruh itu. Kapan boleh Umar tahu agama Hindu? Astagfirullah. Selama 3. Itulah dasar masyarakat kita itu. Jangan ini kata-kata sebentar. Satu buku dibaca, setelah itu Oke, itulah Ibnu Taimiyah itu marah sekali. Kalau ada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah ijtihad, perbedaan, itu datang seorang ustaz atau apa, berbicara tentang masalah itu. Haram dia berbicara masalah itu sebelum dibacanya semuanya. Jangan satu buku dibaca satu, itu meresahkan, itu mengganggu ketenangan, itu membuat fitnah di tengah-tengah manusia. Kalau kita berpendapat memegang satu istilah, silakan, tapi jangan disesatkan orang lain, dan jangan dibilang orang lain ikut agama lain. Astagfirullahalazim. Enak sekali. Bapak Ibu sekalian, apa dibuat masyarakat itu ada dasarnya, ada dalilnya. Maka apa? Umar memerintahkan kepada Suhaib, kau jadi imam. Setelah itu apa? Tolong kau kasih makan orang selama 3 hari. Coba apa yang terjadi? Yang terjadi semua anggapan orang. Apa yang terjadi ketika itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, wa amara ayyaj'ala lin-nasi ta'aman. Kemudian dia perintahkan supaya apa? Kasih makan orang. Fayut'imu hatta yastakhlifu insanan. Jadi memberi makan tamu selama 3 hari. Umar yang meninggal. Bagaimana tamunya itu kan? Dan ketika Umar meninggal, wilayah kekuasaannya sudah sampai ke Irak, ke Persia, ke Afrika. Bayangkan khalifah yang meninggal, berapa banyak orang yang akan berkunjung. Apa kata Umar kepada Suhaib? Kau jadi imam Suhaib, dan seluruh pengunjung nanti kau kasih makan selama. Saya memerintahkan Umar. Masa Umar berwasiat dengan sesuatu yang dilarang Rasulullah SAW? Dilarang kasih makan orang kalau ada yang meninggal. Bapak Ibu, ini saya membaca salah satu istihad. Artinya apa? Istihad ulama. Apa yang menjadi dasar mereka ngasih makan orang tamu, padahal di sini itu dasar. Nah, ini Umar sendiri. Maka di sini apa? Fayut'imu hatta yastakhlifu insanan. Hari tinggal mereka memilih seseorang untuk mengganti Umar. Maka ketika hidangan-hidangan ditaruhkan, falamma raja'u minal janazati, Umar meninggal. Setelah meninggal dikuburkanlah Umar. Setelah kembali mereka daripada menguburkan Umar, lalu maka tamu-tamu yang datang pada Umar baru dikubur. Mana itu? Selesai Umar dikuburkan, semua tamu-tamu dihidangkan makanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ji'a bit-ta'am wa wudi'atil mawaid. Makanan, hidangan semua diapakan. Fa'amsakan nasu anha. Lalu seluruh tamu tak mau makan. Lil husni allazi hum fihi, karena mereka lagi
bersedih kan Umar yang meninggal, khalifah yang sangat mereka cintai. Nah, itu ini setelah diletakkan seluruh makanan ketika itu. Ini di zaman Umar terjadi, Bapak Ibu. Sahabat hidup, orang-orang dekat Rasulullah lagi hidup. Karena setelah Umar siapa? Utsman ada. Setelah Utsman siapa? Ali ada. Siapa lagi yang paling ketat dengan sunnah waktu itu? Siapa? Abdullah ibnu Umar, anaknya. Ada orang di zaman sekarang yang lebih ketat dengan sunnah daripada Abdullah ibnu Umar. Anaknya betul paling ketat dengan sunnah itu. Maka sekarang kalau ada orang bapaknya meninggal atau nanti ada yang mau kesema makan, ada anaknya lebih hebat dari Abdullah ibnu Umar lagi. Bid'ah sampai bapaknya terlambat dikuburkan, bertengkar, astagfirullahaladzim, berantem saudara-saudara. Karena sebagian ingin membuat pengajian 3 hari, yang sebagian katakan bid'ah. Bapak Ibu, jangan sesederhana itu membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan orang. Kaji, jangan didengar dari saya apa. Selada nanti isu apa, bid'ah apa, maka dikaji secara tuntas semuanya. Apa yang menjadi dasar-dasarnya, jangan tinggalkan. Maka di sini apa? Fa'amsakan nasu anha, setelah hidangan digelar, makanan dihidangkan, tak ada yang mau makan. Berarti mereka berpendapat tak boleh makan orang meninggal. Coba, faqala Abbas bin Abdul Muttalib, di hadapan dilihatnya ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup, dilihatnya orang begitu, berdiri dia. Kenapa kalian tak mau makan? Saya kira ini kalau ada bapak ini pergi orang meninggal, dia itu hidang makanan, tak makannya. Kena ngeri. Dapat fatwa-fatwa bid'ah. Sehingga sekarang tak ada yang menghidangkan makanan yang ingin bersedekah. Kan itu menghalang kebaikan. Sebenarnya bersedekah apa? Anak-anaknya. Ini Mendra, kalau ada yang meninggal punya orang tuanya, nanti pada datang orang, dan dia apa? Pengen kebaikan orang tua sudah menambing. Ya Allah, saya sedekahkan kepada orang-orang miskin. Saya undang anak-anak yatim itu saya sedekahkan. Salah. Sebagai kebaikan kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, apa di sini? Ketika semua orang, bayangkanlah kondisinya waktu itu, makanan sudah terhidang, minta Umar itu ngasih makan itu, Umar mintakan, makanan sudah dihidang, hidangan sudah digelar, semua orang tak mau makan. Maka berdiri seorang sahabat ketika itu bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Ayuhan nas, manusia, orang-orang, dengarkan saya. Karena dia tahu dia nak mau makan ni kena mayat meninggal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Setelah dia meninggal kami makan-makan. Itu kata Abbas. Kalian tidak percaya, kami makan-makan kami. Itu kata Abbas. Setelah itu apa? Wasyaribna, kami makan-makan setelah dia dikuburkan, setelah dia apa? Kami makan-makan setelahnya, dan kami minum-minum. Wa mata Abu Bakar, ketika meninggal Abu Bakar, kami juga makan-makan dan minum-minum. Wa innahu la budda minal ajal. Kalau kalian bersedih atas meninggal ini sampai kalian tidak makan-makan, apa yang menghalang kalian untuk makan? Kalau yang mati akan mati. Itu kata Abbas. Jadi kalau ada yang mati, kalian terhalang untuk makan-makan. Jadi itu Abbas ketika itu dia marah. Semua orang ada ajalnya, semua kita akan mati. Dulu setelah beliau dikuburkan kami makan-makan.
Abu Bakar meninggal, setelah dia apa meninggal, kami makan-makan kok. Setelah itu apa? Wa innahu labudda minal ajal fakulu min hadzal ta'am, makan kamu semua makanan ini. Lalu apa? Abbas memulai makanan itu. Dulu jadi jambar itu kalau bahasa kita, langsung dimulainya. Melihat Abbas memulai, semuanya bodong-bodong maka Bapak Ibu sekalian punya dasar mereka enggak? Itu kita kemanakan dasar yang mereka jadikan ini? Itu berani-berani menyebut. Maka Bapak Ibu ya kalau mengaji itu ada usul salah katanya. Itu jangan dianggap memang salah itu orang itu, belum tentu. Karena dia mewakili satu pendapat, satu istihad. Sudah berlaku sesuatu di masyarakat kita, itu ada menyalah-nyalahkan. Suruh dia jangan dia menyalah-nyalahkan. Kamu sudah baca semuanya? Kamu sudah telaah semuanya? Atau kamu cuma hanya baca satu buku? Atau satu kecenderungan istihad? Kalau satu kecenderungan istihad itu berlaku di sana, yang berlaku di sini jangan disalah-salahkan. Mereka tidak salah Bapak Ibu. Jangan diharamkan mayat nanti dari pahala. Kemudian juga Bapak Ibu, berkumpul-kumpulnya orang di jenazah itu Bapak Ibu sekalian, itu kan hanya 3 hari, kan di hari-hari itu cuma. Maka Bapak Ibu sekalian kesempatan bersedekah. Maka jangan niatkan untuk apa? Bergembira, tetapi apa? Oleh keluarga yang meninggal, bukan. Jadi Bapak Ibu kan yang mengeluarkan duit untuk ngasih makan-makan itu kan bukan itu oleh mereka. Niatnya apa? Coba kalau bapak meninggal, ada meninggal keluarga, kemudian orang tua kita, lalu kita kasih makan orang-orang, niatnya apa? Niatnya bergembira atas kematian orang, apa itu? Itu orang gila itu. Niatnya apalah ini makan? Kenapa memberi makan itu kebaikan? Ngajak orang makan bersama-sama, kita sendiri mengajak teman-teman makan, itu kebaikan dan itu pahala sedekah. Apalagi di situ apa? Untuk menyambung silaturahim, supaya apa? Kita kasih makan mereka supaya mereka mendoakan si mayat. Itu dah kebaikan itu. Kalau di tempat yang miskin yang makan, kita jadikan sebagai sedekah. Allahu Akbar. Di mana salahnya? Ada salahnya Bapak Ibu sekalian. Ini diharamkan si mayat gara-gara fatwa-fatwa bid'ah ini, daripada kebaikan yang akan diulurkan oleh orang-orang yang hidup. Padahal orang tua kita, orang saudara kita, muda-muda itu bid'ah. Maka stop kata-kata bid'ah itu. Rasulullah tak banyak mengatakan bid'ah itu dalam hidupnya. Dia ni wiridnya tiap hari bid'ah. Jadi zikir dia. Astagfirullahalazim. Mana sahabat bicara bid'ah tiap hari bid'ah. Asal aja nampak ya katakan bid'ah. Gawat itu mengatakan satu bid'ah itu. Besar dosanya kalau anda sempat tidak bid'ah. Dan itu kebaikan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dia jangan. Jadi orang-orang yang membuat seperti ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu dalilnya. Apa namanya menjadi dasar. Qala Tawus, Imam Tawus. Siapa Imam Tawus? Ulama besar Bapak Ibu dalam ilmu hadis, dalam ilmu, maka dia itu mujtahid mutlak. Istihad dia lagi. Apa pendapat dia? Bukan orang Hindu. Astagfirullahaladzim. Kemana-mana perginya orang Hindu katanya. Apa kata Imam Tawus? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Imam Tawus berkata, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal itu mereka fitnah kubur selama 7 hari. Oleh karena itu disunatkan, dianjurkan selama 7 hari itu bersedekah dengan memberi makan orang. Bapak Ibu, orang yang hidup, kalau kita punya masalah Pak, maka apa pesan ulama, pesan Rasulullah? Banyak-banyak
krisis kita gara-gara sedekah kurang, sakit kita dawu maudhukum bisadaqah. Bapak ibu sekalian, kita yang hidup saja kalau ada masalah apa terapinya? Sedekah. Begitu pula orang yang meninggal 7 hari dia mendapat fitnah dalam kuburan itu, dia ditanya dan fitnah kubur bagaimana bentuknya 7 hari. Oleh kerana itu apa? Semoga Allah meringankan, kerana itu mereka menghadapi fitnatul qabr. Oleh kerana itu kan doa kita, wa'idhum min fitnatil qabr. Fitnah qabr itu 7 hari kata Imam Taus. Maka selama 7 hari itu dianjurkan kita memberi sedekah atas nama mayat, dengan harapan supaya mayat selama 7 hari itu diringankan Allah dengan sedekah orang yang hidup. Itu kurang lagi tu. Astagfirullahaladzim. Saya Bapak Ibu tahu ni masuk aliran-aliran apa di Indonesia ini. Kemudian mengatasnamakan sunnah. Kemudian dia aja yang benar, dia aja yang sunnah. Maka ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena ini memecah belah masyarakat, memporak-porandakan masyarakat sekarang. Kasihan Bapak Ibu, ada mayat jenazah tak dikuburkan Bapak Ibu, ditinggalkan. Kenapa berantem? Ini apa ini? Maka tolong Bapak Ibu sekalian, jangan di tradisi-tradisi ini. Semua dilakukan masyarakat kita alhamdulillah tak ada salah. Ada dasarnya. Kalau ada yang menyalah-nyalahkan, suruh dia ke kantor MUI. Jangan ada yang menyalahkan, diterima saja, diikuti saja. Lihat berjubah, lihat berjenggot, selesai.